assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh faka'anna mazaral habibah sallallahu alaihi wasallam. Dados ketika seseorang ngelafatkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh niku setingkat atau semakna atau sekualitas langsung sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin faka'anna mazara jami'al auliya fit dunya. Nah, ampun ngendikan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, maka orang itu sama dengan menziarahi seluruh wali di dunia. Nggih niki hormat kula tenggene Mbah Hamid Pasuruan niku sepupu mbah kula. Hormat kula kersane sing rapati di dhuwit niku GR nate ziarah semua wali di seluruh napa dunia. Moro Uzbek nggih larang, moro Mesir nggih larang, moro Yaman nggih larang. Mendingan salat sunat atau salat wajib assalamu alayna wa ala ibadillahis sholih. Dados kelebihannya para wali itu memang selalu negosiasi, sering nego teng pangeran supados sesuatu itu menjadi mudah. Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih isin tenan, isin niku sungkan. Orang sudah iman sama beliau, kemudian mlebu neraka niku nggih isin. Akhirnya Nabi mati-matian nyuwun syafaat. Siapapun termasuk sing bulet-bulet lah. Sampai wonten istilah syafaati li ahlil kabair min umat. Piye-piye nyatane gelem Islam. Tidak memilih agama lain atau paham lain sing membebaskan dia nakal, tetap milih Islam. Bulet-bulet tenan ya tetap Islam, tukon kafir ya mboten purun. Dari sisi ini punya kelebihan sehingga tetap syafaati li ahlil kabair min umat. Ya tapi ya ora usah maksiat, maksudnya ini cerita mawon, cerita fasilitas ini cerita napa? Fasilitas. Jadi kalau suwon dari ngaji niki kersane jenengan tambah yakin bahwa salat itu mi'rajul mukmin, salat itu cara kita mi'raj tenggene ketemu Allah Subhanahu wa taala. Terus niki sing kula beto amit niki kitab karangane Syekh Mahfud At-Turmusi. Niki masih tentang tahiyat. Makanya kalau sukani muqaddimah ziyadatul bayan ba'da asna ala tilkal hadrah bitahiyat. Kula waos nggih. Dados ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj niku singkat cerita akhirnya ketemu wonten hadrah ilahiyah. Terus Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kula waos ya. Syekh Mahfud At-Turmusi niku gak ada adik kandung asmane Badim Yati. Badim Yati niki ngiyai teng Termas sing dados gurunipun di antara gurunipun Ki Hamid napa Pasuruan. Tentu kita tahu semua Ki Hamid riyen ngaos Ki Khalil Harun teng Rembang mbaipun Mbah Mus. Terus ngaos tenggene Termas tenggene Badim Yati. Terus ngaos teng mriki di antarane teng Habib Ja'far selain istifadah teng keluarga besar teng Lampung. Niki dikarang Syekh Mahfud sing gak ada adik Badim Yati, sing Badim Yati gurunipun Ki Hamid. Niki kersane nderekaken Simtud Duror ketika muji faedahe at-tahiyatul mubarakatus shalam. Nggih sing niku baris kedua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Warada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatul isra lamma jawaza sidratal muntaha ghasyiyathu sahabatun min nurin fiha minal anwar masyaallah. Terus Nabi ketika sampai sidratul muntaha itu ada nur yang tidak terhingga. Fa waqafa Jibrilu walam yasir ma'ahu. Niki mun kejadiane mun bar niki mun laknah. Nggih mun rat situ ki Jawa mangke. Nggih kula waos nggih. Ketika sampai Sidratil Muntaha Jibril diam, mboten saged tindak. Walam yasir ma'ahu lan ora lumaku sapa Jibril ma'ahu sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Atatrukuni asiru munfaridan." Masa kamu meninggalkan saya jalan sendiri, sowan sendiri? Faqala Jibril, "Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum." Semua kita ini punya kelas. Kelas saya itu tidak sampai saged sowan hadrah napa? Ilahiyah. Jadi Jibril yang ketuanya malaikat niku ikrar tidak sah derek sowan Allah Subhanahu wa taala. Sing sah namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane beliau jawab wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Jadi semua kita ini punya kelas khusus. Terus Mbah Idris ngongkon kula angsal ini sama haram. Sama nu haram. Nak Mbah Idris angsal. Habib Ahmad nggih kadang angsal.
Kena sering ngongkon nggih ribet. Niku seneng lho. Ahmad Al-Habsyi. Faqala sirma'i walau khutwatan. Sudahlah, ikut jalan saya senajan to sak jangkah, selangkah. Fasara ma'hu fakada ayyahtariqa minan nur wal jalal wal haibah. Terus kata Rasulullah, meskipun sejengkal, meskipun selangkah, tolong temani saya. Ketika Jibril manut ning Kanjeng Nabi, terus ngalami satu kondisi sing luar biasa, hampir beliau terbakar. Wasahura wa dzaba hatta sara qadrul usfur. Jadi ketika Jibril memaksakan dari Nabi selangkah, niku Jibril sing terkenal niku gadah 600 jana yang bisa menembus langit dan bumi. Niku mengecil sampai qadrul usfur, sampai sak manuk emprit. Fa asyara 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam. Kemudian malaikat Jibril hanya memberi isyarah, sudah saatnya sekarang jenengan salam. Bi ayyusallima ala rabbihi idza wasala makanal khitab. Jadi ya niki spesial format kula teng Mbah Hamid kersane majelis niki sakral mengutip dawuhipun para ulama termasuk orisinil dawuh Habib Ali napa Al-Habsyi teng kene kitab Kunuzus Sa'adah al-Abadiyah fil Anfas al-Aliyah al-Habasyi. Terus insyaallah kula ndamel 3 napa 4 makalah berdasar murni riwayat. Karena kalau ngandani jenengan nggih boten pantes, untuk mriki kata Habib, kata Kiai. Tapi kalau digandani Mas Sama kira pantes. Atus tuwa kula umur. Nae sepuh piyambake itu tuwa kula. Falamma wasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaikal at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau kalimat at-tahiyat niku memang dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala Allahu, terus kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artosipun setiap yang sholat itu artinya mewakili munajate kanjeng mubarakat, juga mewakili jawaban Allah terhadap kekasihnya. Gini Allah jawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, Nabi itu orang yang enggak egois. Ketika dapat posisi yang luar biasa, dapat salam dari Allah, Rabbil Izzah. Alam ini terserah Allah. Dan Nabi dapat salam dari Allah, jaminan selamat. Karena Nabi tidak egois. Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadal maqam. Kemudian Nabi ingin yang dapat ini jangan saya tok. Semua yang soleh, semua yang iman, semua yang benar harus mendapat salam dari Allah. Mendapat garansi selamat dari apa pentingnya tidak nopo egois. Ketika Nabi hanya mendapat assalamu alayka, engkau Muhammad yang berhak dapat salam dari saya. Nabi inginnya jangan ya Allah, harus semuanya yang soleh harus mendapat salam dari engkau. Ini apa? Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadal maqam. Faqala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus faqala jami'u ahli samawat, semua penduduk langit akhirnya jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cara Jawa iki nabi tenan ora egois. Mana ana kiai egois ora kiai. Jadi malaikat iku ngakonine nabi ku nabi yo ngenteni ora egois. Jadi malaikat Jibril nganter, malaikat Muqarrabin nganter, semuanya cek meneng ae. Barang nabi usul semua rahmatnya Allah dapat untuk semua. Nembe mereka ngaku ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sah nggih sah. Hadza wa inna ma lam yahsul lin nabiy sallallahu alaihi wasallam mislu ma hasala li Jibril minal masyaqqa wa adami taqah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Kenapa Jibril yang roisul malaika? Ya saya ulang lagi. Kenapa Jibril yang roisul? Ternyata sampai Sidratil Muntaha mengecil dan hampir terbakar dan sampai seperti burung emprit, burung terkecil. Ya karena Jibril itu tidak yang dipanggil. Wong ora diundang kok teko. Lah Kanjeng Nabi niki muradun wa matlubun, memang Nabi yang dipanggil, yang ditimbali sehingga Nabi punya kekuatan yang luar biasa. Sementara Jibril boten. Ya iku disebut apa? Li annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Fa'atahu wa quwwatan wasti'dadan li tahammuli hadzal maqam bi khilafi sairil makhluqat. Lam yutik ahadun minhum hadzal maqam. Jadi karena Nabi itu adalah orang yang Allah itu ingin ketemu. Allah ingin ketemu kekasihnya yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allah yang ingin, Nabi didesain, diatur sedemikian rupa untuk bisa ketemu tanpa hambatan apapun. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang kepengen ketemu Allah. Rabbi arini anggur
Nah, karena Nabi Musa yang ingin, maka Allah bikin satu aturan. Ya delok gunung sik, bareng gunung itu delok falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sha'iqa. Terus ini bedane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian Nabi napa Musa. Walidzalika lamma tajallallahu 'alal jabal ingkadda wa ghara fil ardi wa kharra Musa sha'iqan minal jalal. Li'anna Musa muridun wa talibun wa Muhammadan wa anna Muhammadan muradun wa matlubun wa farqun kabirun bainal maqamain. Terus ini yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ummi. Ummi niku lugu. Lugu niku ora pati mikir. Terus Nabi itu syaratnya ummi. Nabi sing top ketuane Nabi syaratnya ummi. Ummi itu tidak punya keinginan, tidak punya versi. Karena tidak punya versi ini, Allah yang tertarik. Lah itu jenenge matlub. Nah, Nabi Musa boten pangeran mau diwarai, dadi ra diruwet Nabi Musa niku ra diruwet. Niku lho cerita full. Nabi Musa niku kan kepengen mendapat tahu dari pangeran. Ya sudah, kamu nemuin saya di Turi Sina. Setelah nemuin di Turi Sina, beliau mojok itu terus munajat sama Allah terus bilang, "Saya ini sudah mendapat Taurat." Kata orang Bani Israel, "La nu'mina laka hatta narawaha jar." Tidak bisa, saya tidak punya bukti Allah nemuin Anda. Maka kita tidak akan iman kepada Anda sebelum kita juga melihat Allah ngasih Taurat kepada Anda. Gentenan Allah yang tersinggung. Wong tidak Nabi kok minta ketemu. Wah, sambar bledek mati. Barang mati ini Nabi Musa yang gentenan marahi pangeran. Ya Allah, engkau ini gimana? Orang-orang ini tak ajak supaya jadi saksi bahwa saya nerima Taurat. Kok malah mati, saksi saya siapa? Tolong dong dihidupkan lagi. Jenengan piye maksudnya piye? Wong seksi kok dipateni. Dadi mulang pangeran. Akhirnya diuripno meneh. Nabi Muhammad mboten nate. Nabi Muhammad tuh orang yang hubungannya dengan Allah niku taslim, tafwid, pokoke napa nderekno kersane Allah Subhanahu wa taala. Iku yang menjadikan napa orang yang banget isyek tenggene Allah Subhanahu wa taala. Terus kersane niki memperkuat napa redaksi Simtuduror sing istilahno ba'daan asna ala tilkal hadrah bi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Nah terus khasipun Habib Ali niki kan kula yakin sing ngaji teng mriki seneng ngayal sedanten. Ngayal niku pokoke ngayal. Di antara dawuhipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Niku nak wonten tiyang penghayal, tukang nglamun, tukang pokoke sing tukang wis pokoke penghayal. Niku seneng. Uniknya itu beliau berpendapat itu tuh berdasar, saya ulang lagi. Berdasar dawuh Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pernah marah-marah karena ada orang itu sudah ngelamun saja tidak bisa, ngayal saja tidak bisa. Memangnya kamu punya Tuhan siapa? Sampai ngayal saja tidak bisa. Karena kalau orang tidak bisa ngayal, tidak bisa ngelamun, dianggap kunut min rahmatillah. Napa kunut min rahmatillah? Dianggap wong sing putus asa saking rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus niki kula dudono takbir sing napa? Niki tenggene Kanzul Kunusus Sa'adah halaman 184. Mboten kersane kula suwun nglamune jenengan, tenange jenengan, ngayali jenengan niku semuanya berangkat saking jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sayyid Abdul Al-Haddad duka niki dawuh Habib Ali menirukan Habib Abdul Al-Haddad. Abna al-asri, wahai anak-anak zaman sekarang, jamadu jumudan. Kalian tuh jumud sekali. Jumud tuh gak kreatif. Jumud tuh gak kreatif. Kullian la a'mala wala amala wala talahufa wala rohbata fil khairi. Yamurru alal insan waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah. Sekedar ngelamun nih raiso. Jadi kalau suwon semuanya harus menghayal, Gus Wargo untuk widadari ayu, gak ngamuan, gak jaluk blonjo, pokoknya ngayal ya. Wala aqalla minal amal idza fatal amal, ya. Ini wala aqalla minal amal pakai hamzah idza fatal amal. Kalau kamu tidak bisa mujahadah semalaman, paling tidak kamu ngayal. Suatu saat aku jadi hamba yang baik, suatu saat jadi wali formal. Qala al-Habib Abdul Al-Haddad, innali fillahi amalan tawilah wa dhununan hasanatan fihi jamilah. Laisali fina lima arju wasilah ghairata hal Mustafa Zainal Wujud. Ma'anna fadlallahi maqsud. Ya saya ulang lagi. Ma'anna fadlallahi maqsud. Al-maqsud annaka tukbil.
Kamu menghadap. La yuknituka dzambuka wala bu'duka wala ghaflatuk. Jadi sudah, faktanya fadlullah itu mabsud, fadlullah itu terhampar. Fakta yang nyata adalah Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Jangan sampai karena dosa kamu, salah kamu, ghaflah kamu, kemudian kamu angen-angen saja tidak bisa. Kamu angen-angen itu bukti yakin bahwa peparingnya Allah, pemberian Allah itu tidak terbatas. Ya, saya ulang lagi marahnya Syed Abdul Al-Haddad. Yamurru alal insani waktu doi'an la amala wala amala pakai hamzah wala aqalla minal amal idza fatal amal. Kata beliau ma'a anna fadlallahi mabsud al maksud annaka tuqbil la yuknituka dzambuk wala bu'duk wala ghaflatuk. Lo suwun ngayali jenengan itu juga harus jadi ibadah. Dulu bapak kula nurian tiap kali Mbah Hamid mriki menangi beliau sugeng. Ya beliau kesini mesti disuruh semaan di depan Mbah Hamid. Karena Mbah Hamid memang sepupu mbah saya. Bapak saya itu hafal Quran. Itu nak ana wong awam ngopi terus guyang-guyu bapak senenge ra karuan. Kiai ora pejabat ora senenge ra karuan. Nah, kata Mbah Mun guru saya, kata Mbah Mun, ngono iku ora wedi suul khotimah, malah repot dadi kiai wedi suul khotimah barang. Artinya ya pokoke Allah itu terus ngaten mau selawatan. Sing Habib Ahmad seneng ya paham ya putune Nabi, sing ora putune ra paham ya suwun. Nang perkara berkat menapa sementing seneng niku. Seneng iku mun cukup untuk memaklumatkan kalau Allah itu fadluhu mabsud, napa fadluhu mabsud. Iku sing penting. Ini dawuh-dawuhe Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kula akan matur 2 napa 4 item teng mriki ane ngertos asli madzhab-madzhab beliau. Nah, terus ketika beliau ngalami kasyaf, sing kenapa akhirnya beliau nyuwun sewu disejajarkan ya atau di pengganti di eranya. Karena ada Habib yang terkenal digelari Fakhrul Wujud, ini Abu Bakar napa bin Salim. Hanya disebut BSA bin Syekh Abu Bakar. Niku saking mintanya sama Allah supaya dosa orang-orang zamannya, kamane tonggo-tonggo nih. Gusti, kamane jenengan ngregani kula, wonten kula kok tiang-tiang niku dosa, jenengan sepura sedanten. Pun wirosatan min jadihil a'la niku napa wa ma kana wali atibau wa anta napa. Beliau sampai ngendikan Habib Abu Bakar bin Salim sahibu ainat hatta balagat fiha ila qali mudbaru sahadal ikal ma kutiba ta'ala ali asri sayiatun. Dah sekarang yang salah-salah karena ada saya dimaafkan semua. Walal Habib Alawi fasta'dzamtu hadil maqalah jiddan. Wa qultu fi nafsi hal yujadul yawma fi asrina ma yaqul mislaha. Terus wa wada'tu tilkal manaqib wa nimtu faraitu fi namika ana Syekh Imam Abdurrahman alim berbagai sakron ka iman faqih wa yaqul ya Alawi inna ammaka ali al-habsi yaqulu fi hadha zaman bimisli hadil maqal allati qala Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kamu anggap jangan hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang bisa menggaransi itu. Paman kamu Habib Ali Al-Habsyi juga bisa menggaransi itu. Cara kula gadah mandat Habib Ahmad. Niki alhamdulillah kula niku keluarga Lasem, orang paling sering dipilih Habib Ahmad. Kemarin ketemu di Lasem, sekarang ketemu di sini. Jeng tanggal 12 ketemu teng dalam kula. Terus kersane jenengan tambah ta'alluq teng kitab napa Simtud Duror. Gene iki terakhir amur suwe-suwe mari ilmu entek mengke saake mas-mas kula niku. Ya dados atawan. Yang agak serius nih. Beliau itu punya abah, itu Mufti Syafi'iyah di Mekah. Ya, Mufti Syafi'iyah di Mekah, abahnya Habib Ali. Habib Muhammad. Beliau kondur teng Sewon nih terkenal ini Sewon, terus damel masjid Riyadh. Karena beliau memang putra orang alim alama fil fikih Syafi'iyah. Terus beliau ngendikan i'tanu bi ilmil fikih li anna bihi qiwa masyari'ah al-mutahharah wan nas tarakuhu wal madaru alaih. Allah fil fikih. Terus ij'al mudzakarata kullaha fil wara' wa fil halal wal haram li anal haram amma wal wara' irtahala minal wad. Wa dha'at alainal asya' wal qulubu qasat. Terus dawuh beliau, kamu ini harus serius nekuni fikih karena fikih ini menjadi kiwamu syariah. Inti dari syariat ya di fikih. Kula nu sering nulung tiang haji. Iki kula matur Mbak Idris, tiang haji nu sering kula tulung gara-gara niku kan travel kan yo isin wis bayar larang kok mau haji tok akhire dikai buku-buku panduan donga-donga. Bang dikai malah masalah wong sepuh-sepuh mosok syaratnya kaji kudu hafal.
Padahal nyetake dihitung, mbek traveler dihitung, ana hitungane. Tapi itu menteror seakan itu syarat napa? Sah. Donga taufah ula ana, taufah saniyah ana. Nggih, donga wukuf apa ana dongane? Mandine ra jelas tapi ribete jelas. Niku wis jelas niki. Padahal yuridu wa bikumul yusra. Wong mesti tangkel kula, Beb. Gus niki nak mboten kula waca sepundi, Gus? Gak apa-apa, penting mbok bayari traveler apa-apa. Karena terus itu dikira syarat wajib atau syarat sah. Lah barokah ulama-ulama itu wis pokoke tawaf mubeng ping 7 dimulai Hajar Aswad iku wis sah. Mboten usah diwaca, gak usah. Nek kowe ra mantep ya kalungno ae, sementing di kalungno donga ngene ya Allah seperti ini. Enggak apa wis. Allah ya alamu sirra. Andekan tidak ditolong ulama fikih juga tidak bisa. Kiwa musyari. Orang yang sudah emergensi di ICU di beberapa rumah sakit. Barokahnya semua kitab fikih menulis tawaf di Arafah itu walau maron meskipun hanya lewat. Barokahnya itu yang emergensi lewat ambulan. Coba kalau nggak ada fikih dan merasa tawaf wukuf itu harus berhenti. Kayak apa susah? Semua itu barokahnya. Jadi perlu dicatat Habib Ali ini ahli fikih Syafi'iyah karena memang putranya mufti. Dia putranya apa? Mufti. Amit sing tahu Nabi. Ini spesial nih. Ini yang di kitab ini biografi Habib napa? Kalau di kitabnya Said Umar Hafid ditulis tentang beliau ngendikaken dua Imam Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Sulida bi Madinati Qasam. Lahirnya sekitar 1259. Tafarragha li akhdil ilmi an abihi fi Makkah Al-Mukarramah. Jadi beliau dulu ngaji sama abahnya sendiri di Mekah Al-Mukarramah. Terus ngaji lagi ala yadis Sayyid Ahmad Zaini Tahlan. Jadi kira-kira kalau teman beliau di Indonesia ya Syekhona Khalil sama Mbah Soleh Darat. Itu sama yang ngarang Sohibul Iana. Itu seangkat beliau sama-sama ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Tahlan. Wa qara'a alaihi fil fiqhi kitab Minhajut Thalibin. Beliau paling suka baca kitab Minhajut Thalibin. Wa ada ila sewon wa bana biha ar-ribat al-masyhur. Terus kata kitab ini wa huwa awwalu ma'hadin bunyalit ta'lim bi Hadramaut. Jadi kalau menurut kitab ini pertama yang punya tradisi bikin pondok di Hadramaut itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus beliau akhirnya hatta kanat lahdatu wafati kalau di Indonesia 20 Robi Isani Rasul 20 Robi Isani kalau di kitab ini. Terus Ar-Riyad wa al-masjid alladzi bunya. Ada yang baca bana alayat bunya ala Habib Ali Al-Habsyi bi Madinati Sewon. Jadi beliau menamakan Riyadh memang kenangan beliau pas kecil memang lama di Mekah di Riyadh sehingga tadi artikan Riyadh itu Riyadul Jannah atau Riyadh dengan arti memang kenangan beliau mungkin banyak di Riyadh. Terus ini cerita-cerita tentang makalah-makalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Burdah Habib Amil. Nah yang tentang Mi'raj kalau terusaken ya. Arab Bidan. Ini terakhir ini kersane buat entek. Tadi kan dijelaskan kalau di istilah wau kan napa ada beberapa istilah tentang bahwa ketika di Sidratil Muntaha itu adalah satu kelas, satu makom. Sing kata beliau lam yatajasar ahadun siapapun tidak berhak ngomong, tidak berhak komentar karena makom yang tahu itu hanya Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istilah burda itu fahusta kulla fakhairin ghaira mustarakin wa justa kulla maqamin ghaira mustahar. Nikulah wasim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah. Aturidina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikailu wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Aisyah, bagaimana mungkin Anda tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu? Saya itu tanya, jenengan ketemu Allah piyambakan terus bakas sopo? Jelas gak bakas pilpres? Proposal ya, buatan bakas koalisi. Fakolat, ya, jadi Nabi itu sempat buatan kerso jawab, diredaksikan aturi dina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikailu wala Nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Niki kita kitab Syarhul Burdah karanganipun Imam Bajuri.
Kiai Hamid Pasuruan masyhur, keliling-keliling teng beberapa daerah maos burdah. Riyen anggar Mbah Bisri mriki niku Kiai Hamid nembe rawuh saking burdah teng desa-desa. Ndi Kang, duit hasil maca burdah. Sama Kiai Hamid dikasihkan sama Kiai Bisri. Suatu saat Kiai Bisri itu diundang ke sini sama Mbah Hamid gak disangoni. Memulai dimbarno wis. Kiai Bisri dendam. Wis Kang ngrasangoni lah ning klambimu, kayak aku, Cek. Dulu misalnya, ya mulai dulu ini tidak usah tersinggung. Mulai dulu itu yang mubalek itu ya kayak ada tarifnya. Misalnya tarifnya 2 juta. Barang pulang sama muhibbinya, orang yang sangat fanatik ya Hamid didol payu 5 juta. Hadir dan itu kelabine Kiai Hamid sering digo tahajud. Di Bisri kan lucu abahnya Mbah Musin. Lagi Bisri itu yakin sama Hamid Wali gara-gara itu. Kan misalnya tarif dasarnya 2 juta. Saya itu payu 5 juta. Kang, susu kan. Itu guyonannya Wali. Jadi memang dulu itu mbah saya, Kiai Bisri, Mbah Hamid itu semuanya udah mondok di Ormas dulu. Wes kecil-kecil kan. Kecil saya itu menangi Mbah Hamid. Mbah Hamid kalau dilasem ya guyon kecil-kecil kan ya karena mulai kecil dilasem. Nah ini Sayyidah Aisyah karena kanjeng Nabi garwane berani tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu. Singkat cerita Nabi itu gak kerso jawab. Faqalat as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Tak kandak nomor tuamu nak rambut terangno. Sekolahane kuno ngadepi bojo repot. Kanjeng Nabi lho diteror as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Cara Jawa tak kandak nomor tuamu gak terangno. Abu Bakar mertuane Kanjeng Nabi. Terus faqala inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabtal umam. Ba'duhum bil hijar wa ba'dhum bil masi wa ba'dhum bil khasfi. Fama anta fa'ili bi ummati. Sunnatuka, tren ya cara bahasane, tren jenengan kalau ngadepi wong dosa disiksa. Ada yang jenengan kaya antemi watu, ana sing jenengan tenggelamkan apa-apa. Jadi pola ya cara sakniki pola. Pola umum. Kalau ada orang dosa itu trennya polanya jenengan itu jenengan siksa. Ada yang jenengan tenggelamkan, ada yang jenengan antemi watu macam-macam. Terus lalu fama anta fa'ilun bi ummati. Kula kepen tanglet, lalu dengan umat saya jenengan sepundi? Mosok padha wae ngono cara niki dialeke Kanjeng Nabi kalian Allah Subhanahu faqala unzilu alaihim ar-rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayyi'atihim hasanat. Wa man da'ani minhum lababtuhu wa man sa'alani a'taituhu wa man tawakkala alayya kafaituhu wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihi walau la annal habiba yuhibbu mu'atabata habibih lama hasabtu ummatak. Andekan kata Allah pokoknya kowe ora kembar cara Jawa, kamu itu spesial, kamu itu spesial. Saya tidak akan memperlakukan umatmu kayak umat Nabi dulu. Kalau suwon kersane ziyadatul mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rabbi likulli qadimin min safari tuhfatun fama tuhfatu ummati. Lalu ketika jenengan kan apa? Allah kan tentu zat terbaik. Ciri khas yang terbaik adalah kalau ada tamu itu dijamu. Dan jenengan pertama umat kula sowan jenengan kayak inopo, jenengan kayak jamu apa? Karena beliau yakin gak kena adab. Jadi takokan itu jenengan gawe oleh-oleh nopo. Kados ini lho berkat-berkat nih. Jenenge tamu ya dikai berkat. Setiap yang datang dikasih tuhfah. Lalu tuhfah umatku apa? Terus qala Allahu ta'ala ana luhum ma'asyu. Ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur. Spesialnya adalah tak urusi dhewe. Jadi nanti umat Kanjeng Nabi ketika nyuwun sewu mungkar nakir malaikat malik macam-macam niku pun jejer kalian Allah analahum iku urusanku bebas pokoke niku apa dadi analahum ma'asyu wa analahum idamatu wa analahum fil kubur wa analahum fin nusyur kadza fi ba'di syuruh. Terus wa dzakara jam'u minasyurrah manasuh wa hadza sirru ma'khudun min hadis allamani rabbi lailat isra satrusin. Terus kula suwun barokah Maulid niki tambah mahabbat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kalau di bab kitab Risalah Kusyairiyah terus mriki napa mertuane Kiai Hamid asmane Mbah sinten Kusyairi. Risalah Kusyairiyah itu kitab paling terkenal ning bab tasawuf. Dadi kula gadah guru namine Mbah Maimun niku gadah Mbah asmane Mbah Ahmad. Niku nate ngaos teng Sayyid Umar Sato, kakakipun Sayyid Abi Bakar Sato.
Ini ketika minta thariqah mboten angsal tapi dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah sehingga banyak kiai Jawa napa asmane kiai napa Qusyairi. Itu kalau di Risalah Qusyairiyah dibabkan di Kitabul Itsar. Itsar itu tidak egois. Nabi Ibrahim ngono gagahe, semua nabi itu kan gagah-gagah. Nabi Nuh gagah, tukang maksudno kaume. Top lah pokoknya. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Tapi ketika ada adab, ketika ada hisab, ketok egoisi. Kabeh muni nafsi. Setiap dimintai syafaat, engkau Khalilur Rahman, engkau ini itu, nafsi. Hanya Rasulullah SAW yang meskipun ada haulul mauqif, ada dahsyatnya kayak apa kiamat, Nabi tetap menghentikan analah. Saya sanggup memberi syafaat. Karena apa? Nabi tahu betul Allah yang disembah di dunia juga Allah yang sama di akhirat. Yang rahmannya tidak terbatas. Yang Allah tetap Rahman Rahim. Makanya Nabi terus menghentikan fa ahmaduhu bimahamida allamani ha rabbi. Sebagian riwayat fa akhiru lillahi sajidan. Terus secara konstitusi kalau akhirat itu kan sudah selesai. Tapi siapa yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah di akhirat tetap gak bisa dibatasi oleh aturan apapun. Dan Nabi tahu betul kalau Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Makanya Nabi tetap pede mawon fa akhiru lillahi sajidan. Akhirnya Allah ngendikan masyhur, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusaffa. Nabi minta apa? Hak syafaat. Dan Allah suka karena ada kekasihnya, ada orang yang tetap memahami Allah sebagai yang warahmati wasiat kullase. Ketika Nabi lain sudah bilang nafsi. Makanya banyak ulama yang mengatakan Ahmad, Fathul Habib Ahmad, fa Ahmadu min wairi. Jadi fa Muhammadun Ahmadu min wairi. Jeneng kula nggih Ahmad Baudin. Ahmad tu nak cara kitab sing kula waca nu af'al tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min wairi. Ketika nabi-nabi lain sudah tidak bisa muji Allah karena kena haulul mauqif, wis sok kena haulul, iku ra iso muji Allah, malah mau muni nafsi. Nabi Muhammad ono haulul mauqif tetap muji. Dalam keadaan seperti itu tetap muji Allah. Fa ahmadu bima hamida. Makanya ketika kitab itu fa Muhammadun Ahmadu min wairihi. Rasulullah Muhammad saja yang lebih memuji Allah daripada yang nabi yang lain. Jadi ketika nabi yang lain sudah terkunci mulutnya karena panik, Nabi Muhammad tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperuntukkan kita yaitu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Terus kitab sing kula waos wau otoritatif wonten saking napa dawuh Habib Ali, saking kitab Kunuz Sa'adah Al-Abadiyah, wonten Sarah Burdah dan ada beberapa kitab sing jelas niku adat guru-guru kita niku musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena Indonesia itu percaya hukum positif atau yang dibikin undang-undang oleh guru Hindia Belanda, kemudian kita semua dianggap tauhid halal darah. Itu enggak madhab yang kita ikuti. Yang kita ikuti adalah siapa saja yang melafadzkan la ilaha illallah, kita harus al-kafu menahan di. Soal tukaran itu tukaran nah itu rasa mata ini. Yang bisa akan kena, atau tukaran kok nganti mata ini kalau om jancuk akan kena. Sementara nggak diganti apa? Oke. Syukur-syukur rasa mau dijancuk, tapi dibang timpat raiso. Sementara ngajak apa? Jangan nak timpet udah diudun kan. Kalau di konco senang bisa, tak tahu kok bisa. Sampai jadi kiai, gue selalu rasa di pisau. Ibuannya api ambil uang lagi dia ngawin biasa di pisau. Agak malas jadi udun. Angan-angan dia bener. Kadang-kadang kiai itu ya salah. Kiai itu kan dihormati kan dicucuk, dihormati kadang salah ditempel. Sehingga dia ambil uang yang kon ngapi. Uang kenangannya ambil uang diapi. Coba kalau kamu jadi orang apa? Jadi satpam misalnya, teko terlambat. Waktu mana keris semua bom teko terlambat. Dia jadi kru kapal. Gak aneh. Keris tak pekerjaan dibuli tak aneh terlambat. Orang yang dimaki-maki gini maka oleh agama diberi hak males. Dibilang orang yang ngempet lorotan. Kecil dimaki. Makanya Allah memberi hak yang seperti ini. La yuhibbu wal jahra itu minal qawli illa mangduli. Allah itu tidak suka omongan elek, omongan pisau illa mangdulin kecuali orang yang dalam itu diberi hak malas. Bisa kadari tapi tidak malas itu. Lu coba misalnya sampai harus marah, satpam marah, teko terlambat gue jamuk bojo. Oh tuh nih kantor siapa? Hewan gue pasti nutis sih. Kue raiso ngeke ibu robo tuh rumah. Gara-gara jamuk bojo nih satpam terlambat. Kalau kamu majikan, gak juga profesional ya. Mau ketemu kancane dia mau. Utama pisau. Marah bodoh nah.
Orang dia mau pengen telu itu nak ramales itu. Nah makanya agama memberi identik oleh nanti ilaman. Allah itu tidak suka omongan kecuali ilaman lima ke orang yang di. Malah kok itu uang si kita tok ya oleh nafsu, sing dipisah ya oleh. Tapi pas tuh susuk. Misalnya aku, misalnya Hamdani kata, malah gue jangan ngomong tuh. Ya, nak aku pengen Hamdani jentuk ganjaran, gue challenge, gue wedus berarti susuk. Hamdani ngamalin, gue wedus. Mana tuh gue challenge, berarti gak dosanya. Mana oleh buat saya tidak usaya, gitu kok. Saya tuh nyusul. Kena mal saleh, musim pas, misalnya itu. Gue wedus juga. Tahu nggak? Gue wedus. Nah, gue kasih aku terus aja. Gue wedus tak akan terus. Tidak ada apa. Nak kayaknya kurang WA. Tapi kayak rakyat. Nah, di konco uang belah. Panggilnya kiai. Kiai ngongkon uang ngapikan. Bang, udah kesana. Dia anak tiap uang. Kayak aku rais. Udah pemejamu ini mau majamu. Gue ada kapal jamu majikan. Neng jalan dia. Jadi orang ngamuk ya jadi utuh. Ya sekian. Sekolah orang berak ya aja semua. Oke loh misalnya gue kiai lah. Jadi ketika ini jalan, gue di kiai di komitmen rapat al misopong. Terus gue jadi kiai dekat. Pulau ini kan dekat kami soal mulan. Gue jadi kiai nyuper ya nyuper. Soalnya uang nuwikong dipotong. Spontan meni jantur. Kan gak mungkin pas itu kok subhanallah. Ya kira-kira. Dan kiai malah kiai itu rasanya kadang ini. Berbeda rasanya diawamkan orang apa? Dua sok wong, tuwiku. Buat mobil jajar wong ratus, rokokan. Sebelum tak jalan bus, wong nak bisa gak masalah. Wong ratus rokokan. Kalau nanti kau kerja itu, kalau nak kerja kan mulai jam 4 sore. Singkat cerita lawan acara yang di jam 7 kalau lewat serat. Pikir gue lagi, wong mabuk. Wong berminum mabuk, gue ini kecil gue ini kok gue wong ini besi. Berarti gue jadi kajaran ulama nyabari mati kancing nanti. Orang-orang yang mati, ada gue ketinggi rapati muka lah, mau rapati sabar. Kok senengi wong, kok seneng wong pak? Sangat dengan lah kalau tidak gusti kulon itu separat dengan kok eling yang di. Nah kalau kekasih jenengan ya eling jenengan atau apa eling yang di eling yang apa? Ini makhluk jenengan kabeh kersane. Mulane ulama kok eling saya eling jenengan pengen akhirnya wis nikmat lho. Wong ngene jejer wong makhluk tapi aku ma Allah wa billah. Wis berarti suara mungkin wis nafsul mutmain. Mulane wong eling Allah kok aja eling sekilinge mangkel. Yang dari mangkel wae iki kok ana apa didolani mangkel. Tapi kan nuruti hukumnya Allah, iki mati kanjeng Nabi. Mangkel Allah iku mulang. Dari yang mulanya ini, itu berarti uang berseluruh famangka dan hijrah dulu dari Allah. Tak boleh boleh komitmen itu mulang. Paham ya? Tapi kan nuruti nafsu enak aja. Ya, apa nuruti enak. Kalau bahasa Jawa ini mulai jadi nuruti. Padahal amat yang ngambil untuk wanahan nafsa dan ini. Ya terus. Ya syaratnya iman itu pokok dasarnya terhadap al-kafu amangkola la ilaha wala nukafiruhu bidhampin lan orang ngafirno kita hu eman sing kola la ilaha bidhampin sebab melakukan itu. Ciri khas madzhab al-sunnah itu ngenderekno dawuh Nabi kita tidak pernah mengkafirkan orang Islam yang karena melakukan dosa. Orang Islam yang sing rentenir ono sing tahu maling tetap kita orang darani jadi kafir. Nah, contoh kita mungkin darani fasik. Umpama kita darani fasik lah, tetap darani soto. Tinggal ya kaidah sesuala nukaf iru dan ini kenapa wala nukaf iru kita tidak pernah mengkafirkan karena dosa. Wala nuskijulan orang atau kita bukan mangkona lain. Wah orang kita tak nominal Islami songko agama Islam diamalin sebab melakoni amal tertentu. Jadi kita tidak pernah mengeluarkan orang menjadi tidak muslim dari muslim menjadi tidak muslim hanya melakukan dosa tertentu. Itu aliran-aliran yang keras itu. Orang Islam dan tenar kafir, bang dia Jumatan, kafir gak sholat. Kita orang seperti top Islam, contoh sholat. Ya kita salah no mana sholat, tapi rasa darah ini. Jelas sih kaitnya apa?
wala nukafiru bidambin wala nukhriju minal Islam. Ya, buat jelas ya. Dan ini hadis-hadis sahih kan. Ini riwayat ya kita atau riwayat BR. Awal jihad itu perjuangan umat itu terus membuka asani Allah, membuka asani Allah. Mulai tugas non ingsun sapa Allah illa yuqatilat maka yang permateni sapa akhir mati ingsun ada jalan. Berjuang itu wajib nganti somben ana dajjal. Kecewa kaya apa be pengurus masjid ya tetap berjuang senang. Kecewa kaya apa be acara ngaji kudu berjuang murid-murid. Senajan to dunya gone kecil. Ya jajal kayak pengajian geden. Sawangane enak geden siar. Panitia ini jarum ya parang, ini Cina di pabrik ya parang di kafe. Kecewa cara wong waroi. Tapi itu yang anak-anak kudu banget, mantau-mantau singkit. Jadi kan ini acara ikhlas, urunan 10.000, paham ya? 10.000 terus bila kiai cili-cili angkam dan dihamsani. Temane lek mati ke bagi, tentunya mau mampir ke bagi. Dengan perbanati nabi, mengapa lagi? Pun dia, pun, pun balas aku ni masak kantor, betul pun. Nah, benislah di model, bergedan yo, boleh sepon. Saya berbarang apa? Gua bergedan yang ngecewa. Tapi dia berbarang, angger barang apa? Betul terus. Jadi nabi boleh cek baron kana ubah, bertemanya. Iya tetap ono seleksi, tapi rasa batalo acara. Asli, acara tentu ya ada. Jadi kalau hormat tamu, ngoten itu. Kalau bolak balik ngomong, kalau termasuk kiai sih rapati seneng. Jangan jantung nganggep rumah tamu gitu. Mereka kulon pikiran lo sederhana di Hamdan. Rumah tamu ya ibadah, dari kulon guys, ya biasa mah. Iya ibadah wong ora iso sembuh. Saya tak bedheki. Misalnya kulon kena aku nganti saya dolan ning Hamdan. Hamdan iki hormat aku bedosane nyentak bojone iku bae. Wong lebih cerita, kulon jarang dolan ning sana. Kulon kok kapok. Kulo juara dolan, mboten krono sombong. Wong desa nak didolani kiai ini tak pasek. Mesti kapan tau ngalang. Masya Allah kesempatan terus hilang wong. Hilang boleh belanjaran, bersama boleh bujune kadang bujune ora ono ning sana. Jadi bar mangga niku hilang. Padahal berapa jam? Wes, berapa jam 20 menit bujune teko, cek kok sawah katokan. Aduh sih. Baru nyentak anak itu kok kopi ngono. Wah, itu nyentak anak, nyentak. Riwari, dan bujone adus. Sampai itu riwari. Dan mau nak no kompor, gak cinta. Kadang yang desa berhubung aku dianggap kayak gede. Yang desa itu no pakanan yang pantas ke aku Gus. Akhirnya tuku sing tradisi 7 kilo. Barang orang kan kalau betul siapa iki? Iki ibadah dolan wong ngelo. Antara ganjaran silaturahim pelayone wong badi ora kan. Jadi aku mulai jogo. Ya betul ke dolan kiai itu gampang kabeh. Kiai itu sama rata-rata kiai. Kulo nek ora termasuk ora kiai suke. Kulo aku produsen. Santri yo wae kok ndek kopi onten. Oh kiai tetep menangan. Wong lanang akeh, mbak wae dunya wae. Wong awam didolan. Sing sugih lah bingung. Sing larang sing sugih lah. Wong sugih desa kan ora dipembantu. Mung dipembantu kon ning sawah kon ning opo, meneng omah ora ono. Misalnya orang mak sitok sing wangi pas bau tok, pokoknya pelayan, budak tamu nih. Kadang juga nemijane orang katok anak itu. Ya, ya aku nak buat perhitung no, ganjaran silaturahim bikin kegaduhan itu akeh ndi lho. Ana aku diambil Hamdan iku urung gelem. Perkara niku ono kegaduhan gak kira-kira. Diambil ono kegaduhan. Ya bisa. Ganti Mas. Jadi itu diri deh, kalau jarang jalan. Tapi nak terprogram, terencana kalau pulau, masih terencana itu. Tapi aja ngatur pulau, haram ngatur dia, itu gede. Misalnya terprogram gini, ada acara ngaji, terus ya kayak itu gambaran, acara ngaji sederhana terus Hamdani bawa hormat tamu kayak kopi, kan lebih gampang. Ngomong kita nih, kok bisa bilang kok kangilan bangunin, tapi nak ada cara, pulau itu jajal orang bisa hidup. Ya oh, belum desa berbangun monggok terus hilang kan. Iya nyiap-nyiap. Ya itu nak misalnya terus ngon saya belum, misalnya wongnya kurang terus tang malah dolen kental lulas. Nak sing Purworejo, kalau tahu dolan santri mempan di pondok. Ya podo pelayan tapi beda payune. Ya podo akhirnya nyampe apa? Berhubung ono kecelok, jare ini wong-wong kecelok wong alim. Pak polane dijak kabeh ben iso saling podo ya ini. Kan ngerti gue tak ngarah dolan suwi, mesti mak sing semata jam. Di bareng ni mogok mobil.
Teko gue paling waduh ini misalnya anak itu kuiri sih dituari. Orang saya nangis bareng jadi jualan nanti. Tosok lagi mulai. Orang tapi nak perkara melarat, perkara golek. Baru kan. Wah aku tahu roh dia anak orang sing tak urus dikupiak. Mana menjati kan gak berkebutuhan kenal wong alim turu dia lagi bikin tegak. Jadi aku rakam tuh lari santri gue mikir. Tapi saya alhamdulillah kira hati lumayan untuk terprogram loh. Kira hati kan saya. Tapi anak kejadian yang mau agak uang kejadian paling 2 jam sebelum acara. Ya itu kendingin kan. Kalau ngamal api, tapi kan itu nak kembali. Nak konten kok. Mana kulon nanti tamu sering rapati toh. Jadi kulon kali kita tamu agak terus. Dicokornya. Tapi mungkin frekuensi dalamku ekstra. Jadi format tamu untuk ganjaran, tapi frekuensi ngel-ngelo dalam rapati ganjaran ngel-ngelo kok. Dia dengan waris, dengan yes. Tidak betul yang ditamu misalnya duit ya format kopi kan gampang enggak angker berlebihan tinggal ngalung ngake itu hebat ya Quran ngomong bangga ngapil lampi ditutup wala ta'asadu ber karena kalau berlebihan korbannya apa kita misalnya format tamu berlebihan misalnya ini kau ditamu Hamdani kecelok Kiai Kudus tuh kono sapi mungkin aku duit gak masalah tapi santri ku pelayan ngorosid dan ngomong kapal satu itu sangat kilo mungkin terus ngono semantriku kadang kayak ngono suku gak sih mutus kita ini kan hormat tamu tapi bikin kegaduhan apa? Iya, nanti KPU wala tak jojo sholat tak barang api nak bikin kegaduhan sosial yo kan ngurangi Nabi wah khusyuk wong dewe Nabi aku sholat aku senang pangeran yo api suwi karepku aku itu pengen suwi, aku nak semunajat dia pengenan pengen suwi. Terus aku kerungu cilik nangis. Setelah sudah tetap tapi dia mesti tersiksa pengen ketemu. Kayak apa baiknya sholat? Sholatin Nabi kayak apa baik? Iku aja dikesusokno demi nangis ya. Imam Hamdani sholat mesti bener gaya nih suwi nih. Suwi ya kayak ngelamun nangis. Nabi sholatin mesti bener nih. Paham ya? Iku kan anak cilik nangis ya, dipercepat betul. Mana jual? Anda ruang apa? Ngono yo. Lah barang yang wis apik itu tetep lakoni la yuk tidur reso batal ing barang apik apa jauh ruja irin laku te wong lajut wala adil dan ana ora adil wong. Jadi barang apik lakoni. Cek ana wong lajut, cek ana wong adil jange ndak. Nak daerah iku sakake wong saleh kabeh terus barang apik mandek yo ora. Cek wong sampai kabeh barang apik tetap jalan, cek wong lanjut kabeh barang apik tetap jalan. Karena agama ini biar jelas. Saiki wong elek kabeh ora mesti elek terus. Indonesia di sini hidup. Ngerti-ngerti saya itu umat terbesar Islam di dunia itu Indonesia. Dari situ. Kecil itu wong raposo itu biasa. Bisa wong katokan cekak raposo ya iki wisin. Saiki wong tua itu wis ngraposo bareng anake melok TV iki bapake melok poso wisin. Anak. Bapak era iso maca Quran anak hafid itu wae. Itu melok program Iqra. Hati melok yang tua melok nah. Di bahwa agama ini punya harapan. Bapak era iso apa kok atas tuh. Bapak yang gua nanti ya gua Iqra. Dulu tuh orang berada orang fasik nyuruh saya mesti fasik kan. Agar orang yang banget mesti saat ini mesti buatan. Itu benar dulu penuh harap. Paham ya penuh harap. Artinya saya ingin misalnya kita kecewa tanggamu fasik, sing jamin apa fasik terus so. Mana dewi Nabi lah, yuk tilu ruja irin wala adlu adilin kebaikan harus jalan terus gak boleh dibatalkan. Cek ono wong lanjut, cek ono wong aktif. Ya kan daerah tertentu orang berjuang menganggap kesapek lah. Dari gue jadi tangganya Mbak Arwani, buat tangganya Mbak. Sehingga kiai terus mikir agama yuk keliru. Fungsinya Mbak Mun tetap beda dengan fungsi kamu. Mungkin Mbak Mun ngurus yang besar. Tapi nak kreatif mungkin ngurus petani sing ngaji bangun rawani ngaji di BH. Misalnya makhrot sing niat ngapal Quran ngaji di makhrot di rawani. Wong awam rapi ngapal Quran kan cukup kan. Tapi jangan berhenti melakukan kebaikan hanya karena ada master besar. Bang ya. Coba pakai misalnya naruh anakku mau mulang kitab mau lebih Pak. Aku mau mulang kitabku, dulu kan iso mulang pesolah. Mau aku simpan mulang sholat. Tangan kira-kira gambaran itu. Tetap walau di daerah manapun itu tetap hidup kebenaran harus bisa.
Paham ya? Kulo ge biasa kaya ora ono apa-apa. Wong kulo sing alime biasa. Kulo dituduh bid'ah tenang mawon. Arti tenang mergo tak anggap wis biasa mawon. Nabi mawon nanti dituduh napa bid'ah, ora usah semangat, hujah ahli sunnah, ora usah hujah, biasa mawon. Tapi saya pastikan bahwa ngoten niku biasa. Mulane kula suwun nak sampean dadi kiai, dadi ulama aja geman moni wong Islam sing lagi susah. Iwa misalnya tarawih biasa, nak takoki tiyang tarawih sunat iki sunat, Ramadan pisan ya tarawih. Lha tapi tiyang niku mboten tarawih padahal ngeten-ngeten. Ya apik nak dene menawa apik ra tarawih mbaya mergawe sing ngoten. Sebut itu jenengan ngendikan kok ora jelas. Ya ora jelas kowe malah dadi pangeran geruang ape mbok hukumi somonge ngono. Nah, terus bapak dia ngoten, nggak ono wong brengkel bapak ngoten. Mbah aku dhewe ra pangeran, dadi ora mendesak ngukumi. Lah aku pangeran tak hukumi, ora pangeran ada ngukumi bar ora wis dari bapak. Nah, kita ini kan ndak Tuhan, ngapain tuh mendesak ngukumi orang lain? Kita tidak ahkamul hakimin jika kita. Kan kita ini anak analis, tukang analisa. Iku mergo hasud, mergo drengki. Mergo kowe lagi dadi imam, dadi nak sing traweh sithik keberatan. Jajal kowe di rival kiai sing kiai ku sing makmum sithik terus kowe seneng. Wong langgar iku sing makmum sithik, pancen ra disenengi wong kiai ku. Nak sing makmum aku akeh, pancen mbok ancam ra akeh. Wae mbok ancam. Mulane kula nu biasa tarawih nak teng langgar kula padahal langgar kula nu paling kathah sing tarawih. Tapi iki sene tak kandhani mak. Nak mboten udzur, nak wonten udzur ya mun tarawih mak mun dipeksa. Mosok Gus Ramadan pisan gak nak wonten udzur ki prei ya meniku. Ya perkara ini khas ulama itu juga sampai wajibno barang sing mboten napa wajib. Itu berat. Nggih napa? Berat. Nah, mulane iki sirine kena apa Rasulullah gak tahu azan. Jadi adzan be imam ku apik. Adzan. Nek nuruti sunah Rasul lah. Nak ngono ora usah adzan, mergo Nabi ku ora tahu. Adzan. Edan kabeh sak donya. Nek nek kepen persis Nabi ke jogeman adzan, mergo Nabi gak tahu. Ada. Jadi nak terus kau aja jadi makmum, mergo Nabi ku jadi imam. Terus piye dunya ane itu dadine. Mergo alasane sunah Nabi. Nek kula suwun biasa mawon nggih, sementing aja maksiat. Men nganti kula sing dilarang Islam niku maksiat. Mana kalau ada guru nak ono santri tirakat poson buatan seneng. Sementing ojo maksiat. Wah tirakat terberat itu sementing ojo nopo maksiat. Barang-barang sunat itu dilakoni ya kena ora ya nopo. Mulane jare Imam Nawawi hadis paling jelas neng liyane kewajiban hadisul Arabi. Iku wong Arabi wan wong goblok. Baru kayak goblok nak takok vulgar. Ya Rasulullah, saya ini mau tanya kamu jangan tersinggung. Jadi dia datang dari Bedui ditakok, "Ayukum Muhammad, sapa di antara kalian Muhammad?" Terus dari sahabat-sahabat yang paling ganteng. Dia takok, "Ya Muhammad si jangkar den. Saya ketemu sama utusan kamu. Terus utusan kamu bilang katanya kamu itu Rasulullah. Benar ya kamu Rasulullah?" "Iya, saya Rasulullah." Enggak kurang ajar tuh ya betul. Terus kata utusan kamu katanya dalam aturan agama kamu itu saya harus sholat 5 kali ya satu hari. Iya. Pas 5 kali ya. Dia sumpah, wawah la azidu ala dzalik wala angkus. Demi Tuhan saya tidak akan nambahi dan tidak akan ngurangi. Tiap Nabi nyebut. Dan puasa Ramadan, ya. Enggak ada yang lain, enggak. Yang wajib hanya Ramadan. Demi Tuhan saya tidak akan ngurangi dan tidak akan nambahi. Kau wadah pokoknya dinyang pas. Pokoknya kabel dinyang pas. Jadi itu mulai tentangnya. Tapi dawai Nabi apa? Aflaha. Jadi orang itu bejo, wong iku dakhalal jannah. Padahal janji la azidu ala dzalik wala angkus. Tiap diwarai Nabi, demi Tuhan saya ndak akan nambah, ndak akan ngurang. Nanti sampean aja niru kula magrib ya pas, isya ya pas. Kula sering damuk bojo kula, Gus, ulama mbok qobliyah tabadiyah. Aku iku dhek eling hadis Arabi. Tapi sama aja niru kula ya. Tenan kula amun tiru mboten sae. Tapi kula ya ora perlu niru jenengan. Dadi itu kan itu bahaya kalau saling niru itu. Bahaya. Kalau saling niru artinya akan KW kan. Kalau KW 1, KW 2 kan masalah. Jadi enggak usah saling nopo.
niru. Terus tenggene Thariqah Mulamatiyah itu dulu ada Thariqah era Imam Sa'roni sebelumnya. Makanya di Manaqib ada ya Mulamatiyah. Itu ada Thariqah orang-orang soleh yang enggak pernah sholat qobliyah. Gara-gara dia itu hidup di satu komunitas sama masyarakatnya itu pekerja. Dia hanya sholat fardu saja. Tapi udah jadi wali. Gara-gara mensyariatkan tolabul halal itu fardun ala kulli muslimin. Sementing wong do kerja golek rezeki sing nopo halal. Sakniki walian, wong korupsi bangun masjid, bisnisnya gelap apa ya senengane umroh. Dadi tolabul halal rapati diperhatekno, tapi sunnate artis rezekine komblodor yang kok hasilnya tinggal umroh. Macam-macam. Sunat-sunate ya digebut. Nek wis mbok sawalam mbok di sepuro pengira. Mergo cari ruhen nak ayu pantese kok ora disiksa Gus perkara. Kula eling kula di kanca santri niki santri jan santri kula. Oleh kadang iki wong ya bener. Dene delok film-film Amerika lho, film-film kados. Dene senengane delok film barat, kados Titanic, Sandra Bullock, senengane delok film. Pas iku perang Irak. Dene ngakoni mbek ngaji kula, santri kula. Gus kula badhe jujur mbek jenengan, tapi ampun seneni. Tiyang Madura. Dadi nate melok ngaji kula teng mriki, ngaji mahal riyen. Apa, Jeng? Kula nak ndelok Jos Bus, Gus. Iku kowe tok kafir harbine, Gus. Tapi nak ndelok wong kafir ayu bintang-bintang film kok koyo ora harbi, Gus. Kurang ajar. Ternyata, Gus, ngukumi harbi yo butuh elek barang, Gus. Ya kita ini kan punya nafsu. Punya apa? Nafsu. Ya mulane nak kowe ana pembantu, kok mecahno piring. Iku mbok amuk mesti ra krana pecah piringe. Mergo wis mecahno piring mbek elek. Paham ki? Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno piring lah. Lah saiki lho Mustofa wis iso bayar lho guyu kok. Artinya ngene, ketika kowe dedale, kenapa mus pembantu mbok amuk? Lah yang nyekel piring hati-hati ke sono tamu mecahno piring. Mesti elek. Mergo umpama sing mecahno wong ayu, sing kowe berharap cintanya, kowe iso ngamuk. Berarti salah mecahno piring ta eleke? Eleke cuma ke bebas sok suci, salah ya krana mecahno apa? Piring. Ya gak usah munafik akoni. Niku nak jenenge manusa. Tekan nyebut alasan wae kadang bodoh. Saiki ana wong katokan cekak numpak GL, cahe wayu numpak cekak, numpak GL. Terus kowe anake sapa? Wong kok luput suwuk. Mergo ora dulur. Ora keluarga. Jajal iki misale anak. Gusti jalan sepurane sing jembar. Padha salah, tapi hukume itu. Kowe nek ora bocah nom ning perapatan gak wong liwat kan muangkel. Bocah ning perapatan gak wong liwat. Suatu saat kiai iku dikabari niku wonten putune jenengan. Muga-muga di sepuro pangeran. Piye wong padha ning perapatane barang krungu putune. Lah itu sing dialami Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Nabi Ibrahim kalau cerita niki cerita ben nggih pelajaran nggih jenengan bahwa kita meskipun nahi mungkar itu mesti ana nafsune. Nggih nahi mungkar wae ana napa? Nafsune. Nabi Ibrahim ini cara kitab hikam nggih. Ning gone bab tiyang sing mukasafah kok gak di rahmat alilahiyah itu dianggap maring rusak Islam. Nabi Ibrahim diangkat pangeran ning alam malakut. Bareng diangkat pangeran ning alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat. Terus Allah tanya Ibrahim, menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan? Bunuh saja ya Allah, karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiati engkau. Mbak pangeran dituruti dipateni. Sampai 3 kali kejadian, ya maksiat itu mulai zina macam-macam lah, pokoknya yang enggak bener-bener. Mbak pangeran dituruti. Suatu saat walhasil Nabi Ibrahim itu kok nyembelih anaknya Ismail. Anakmu sembelih Ismail. Protes Nabi. Wa samratu fuadi itu buah hati saya Gusti. Kok kon jenengan kon nyembelih ku piye? Kowe keberatan nggih keberatan Gusti niki anak kula. Jawabe pangeran, kowe gak eling zaman tak angkat ning alam malakut. Nek ana wong maksiat ngene-ngene mbok kon mateni tak turuti. Bareng aku ngongkon kowe kok mbok pikir. Kowe pas ngongkon aku ora tak pikir, ora usah ngongkon kowe kok mbok pikir. Terus Ibrahim jawab, "Lah niku anak kula Gusti." Wong-wong iku ya kawula aku. Sama aku gak gelo ke usul wotan mateni. Lah saiki ketok. Benere cerita hikam iku ketok.
Pokoknya yang beruang mukmin itu mesti kejut. Fakul salamun alaikum. Mereka tabarok hukum ala nafsihi rahmah. Kata kulis mesti ana eko diksi mesti ana sabarok hukum pengenan sira kabeh. Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri ar-rahmata ing mujudna rahmat. Soalnya kalau yakin lah, soalnya anggar ngaji, anggar soleh, mesti kata barok hukum ala nafsir. Anggar kok mamang mlebu neraka, itu berarti setan. Semantep aja bakal mlebu neraka. Tapi langsung mlebu. Gak usah mamang saiki langsung mlebu. Ora usah mamang. Saya keliru nih. Terus perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis yakin neraka itu ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi satu gak pegang kuncinya, napa? Terus kita tidak tahu posisinya di mana neraka itu kita tidak tahu. Nah swarga kan gak kunci nih. Mestinya harus ada data napa? Posisinya napa? Terus ini Sherlock napa? Napa terus iki apa? GPS. Masa ana kuncine ora ana alamate kan gak mungkin. Neraka kita tidak tahu alamatnya. Mbak akhir roh kurang roh. Alamatin rokok jelas medit tuh tak jelas. Karena medit dekat-dekat situ, kenapa? Ya kan bakhil, koribun minanar kan at-taqiyyu koribun minallah, koribun minal jannah wal bakhilu baidun minallah, koribun. Jadi kalau sampean kemen takok alamatin neraka, ya medit dekat-dekat situ. Jadi alamatin rokok kenapa? Medit. Agar medit ya sudah dekat. Jadi di kawasan situ, no? Jadi gampang kan kita takok alamatin rokok itu. Nah alamatnya wali ya koribun nawa ya deket-deket situ. Jadi mau ngaji, syukur-syukur tiap ngaji tiap layat yang tak wajah kondang tenang. Apa lo to'ati, coba semaan to'ati. Ngumpul lomba. Dawai pangeran eleng-eleng ya. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi dawai pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas. Nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Soalnya lagi hanya di status itu. Misalnya gini, wa angzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar, ayyuhsaru ila rabbih. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin atau orang kafir? Enggak jauh itu. Orang mukmin. Ya sepakat ya, karena yang punya perasaan yakhafun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa? Wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ya, ini masih jalalan ya. Ganggu kira paham ya. Mulane durung ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham ya? Jadi agar aku kok cocok terus ya saling mau Gus kan mulai enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji, kan wis padha napa? Ya, jadi sering ngaji kok. Sinau. Kok ternyata keteranganku kok podo. Ya wis langsung mulai ono podo. Ya, lah narasi sinau te pinter ning kere malah ngeklaim laju. Malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing ngeklaim, gampang syukur napa? Kalau baleni malah iki. Saya banyak baca tentang ulumul Quran, banyak baca selalu. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya. Peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsaruna ila rabbih, digiring menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya yuhsaru ila rabbih. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya dhamir sa'an itu dhamir faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama, al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini, lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah terus anti syafaat. Ya kubu sebelah mana? Itu barangnya kubu sebelah. Makanya itu problem ya. Makanya gue debat sampai kubu sebelah tadi, kubu sebelah. Itu repotnya di situ. Mazhab ahli sunnah yang mainstream kadang tidak didukung ghairul ayat. Tapi mazhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detailnya. Makna detail itu beda dengan makna yang zahir. Ya misalnya gini. Saya ulang lagi ya. Jadi status itu tentukan dulu. Ya.
Yang khaufun itu artinya mukmin apa musyrik? Mukmin karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya baas, terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al-mukminuna al-asun dari maksudnya. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa takut. Sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu apa mati seneng. Mau kangen pangeran kok mati. Beneran yang ketemu sing disenengi kan. Oke, wedi kan mergo ngerti alamatem. Sing ada sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamatnya? Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun istilahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunia wis rusak sumpah kabeh rapati wali. Memang dunia ngene iki sing gawe buyutem. Dunia koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran, kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe wedok ayu, wis merengkot yo ayu, guyu yo ayu. Apa meneh iku pangeran. Pangeran iku gawe dunia kacau ya tetep apik, gawe dunia apik ya tetep apik. Wong pangeran ra ono salah. Sing duwe ape bapak ngono apa? Masa mesti gaya dunia kacau sopo. Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahlussunnah. Nah, ngono pangeran kalah kalah lah kayak lain gitu. Foto jangan kembali. Nah, walane cara Ahlussunnah wa khairihi wa syarrihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman berkodok. Anggapnya latihan iman bi khairihi wa syarrihi. Enggak apa-apa kalau demi iman bi qadar sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah, orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah, sudah. Berarti makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al asun. Maksudnya tawarai dari ahli tafsir, tawarai gendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun. Itu ya satu kebenaran. Nah, orang-orang seperti itu tuh kandani lesalahum min dunihi wali wala syafi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah, tentu kubu sebelah akan mengartikan, makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat di muqtadu hadil ayat dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati Toha Gusti ini santri kulo, masih melepuk nih podium di santri. Nah, terus dibuktekno, malaikat ke nyeksa ini kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Goleke kalian ngedole kata ngedole. Terus abilon nah niku jenenge cah pinter Gus. Wong golek badhe iku cah. Akhirnya yo wis ora apa-apa. Nah, misalnya saya nyafati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu gak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mangzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangeran dunya mek akhirat ku sitok. Kowe ra iso pangeran bukai konstitusi. Misalnya pangeran apa nyafaati itu Gusti ingat loh di akhirat. Nampun mati niku ngamal pun terbatas. Jenengan harus ingat itu lho pangeran. Waduh. Pangeran tetap ya falu mayasa ngawur ya. Yang kena aturan itu kue, misalnya ngene, kue wis mati kok, Gusti kula nyuwun ganjaran salat. Terus ora salat itu ganjaran. Enggak bisa. Tapi nak pangeran ngekei, dia tak kei ganjaran salat nganti kiamat. Senajan to saiki iki iso salat. Kenapa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran mbok warai.
Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Nah Mu'tazilah ora. Pangeran kudu tunduk ke konstitusi, batas amal. Batas akhir. Jadi kena limit. Jadi kaya kentekan pulsa. Jadi kena pangeran nyafaati wong nganggur-nganggur ngene iki. Gusti inget loh. Ini sudah akhirat. Batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran ra iso mbok atur bentuk ora iso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunia ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kam mim malakin fis samawati la tuhni syafa'atihim shay'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasa Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, Ja'al qaumu illa zaidan, itu Zaid datang kan? Datang kan? Atau ya datang ya, terserah lah. Misalnya Maja'al qaumu illa zaidun. Ya, atau Maja'al qaumu illa zaidan itu saya terkip yang di Alfiyah itu. Ketika istisna diucapkan itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, Ja'al qaumu illa zaidan. Masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata illa zaidan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ngendikan tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadana liman yasha. Berarti izin Allah itu ada dan izin ini akan diberikan sama orang-orang yang digedaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu gak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan, kemudian tidak ada gunanya. Misalnya santriku kabeh ya ahli sunnah, kecuali isi sitok. Ya kan ada betul. Ada betul, meskipun surotan apa? Surotan itu raine tok misalnya. Kabeh santriku nggo syiar Islam kecuali sitok niate mergawe kan mesti ada. Nah, itu kan. Mbok yo wong iku mikir gitu loh. Allah kan ngendikan manggal ladzi yashfa'indahu illa bin. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang syafaat belas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Iya. Padahal kalimat dari Quran ya, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijanya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini tidak maunya mereka kubu sebelah bodiwa sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada. Itu ayat endi? Ora ono ayat ngono. Ono ayat ngono, syafaat gak ada. Gak ada, ayat itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijanya adalah isbatus syafaat, bahwa syafaat itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa yarda, orang yang digedaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sira diridani Allah kan neraka nyafaati sapa kejet-kejet dhewe. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alaih salahu min dunihi wa suwai ka ono syafaat. Qala ta'ala, alhamdulillah do hafal Quran. Nah sing bantah ya hafal Quran padha ae, bantah-bantah. Ya seneng reporter ya mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Ngene cara bapak zaman Sugeng, aku delok omongane ngomong tambah goblok. Mergo tambah gak jurus. Tambah apa? Gak jurus, padha hafale kok bantah-bantah. Ayo deglek. Lo sering ngambil bantah-bantahan tiang, tak tantang. Ya apal Quran, enggak. Apal hadis, enggak. Kelas sampai aku ngaji ora debat. Debat itu diimbang. Masa Mike Tyson di musono Elias Pikal. Yo mati no Elias Pikal. Debat itu imbang. Nek apal Quran, apal hadis, debat be aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif bantah ya. Tak ulangi ikra tak kira ati. Cara Kiai Bisri kan nak ngamuk kubu sebelah Kiai Bisri zaman Sugeng. Kalau ora menangi rok murid-muridé.
mem fathama tak fathata mem domamu matamu kok mangkel ora tau ngaji kok ngomong Islam niku sajane wae ngaji apa mem fathama piye kok sing biasa cang melek iso piye mem fathama tahu tak fathata terus Tadi agar orang orang raiso ngaji kok sok kiai kon meja. Melfat sama. Ya sih gue. Gue nak tercangkem elek. Semua langsung elek. Jadi capek lali saya elek. Kata elek nih gue. Kamu bawa pangeran sepurane agak tenang ya. Nak lapor pangeran. Saya eling-eling. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya, saya ulang lagi takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum. Saya kan keahlian saya memang tekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, harus hukum misalnya gini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Bahwa perempuan yang ditalak suaminya, maka idahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia min dawatil haid masih menstruasi, iddahnya 3 kali masa suci. Ini ngikuti madzhab Syafi'i. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya iddahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, iddah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya iddahnya siapa? Apa? Iddah. Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira tahu mikir mari orang. Oh ya Allah, sabar. Amit tenang. Sabar. Problemnya kan gini mestinya gue lu. Ujung segetok dari ngaji tuh. Jadi sunnah Rasul rai segetok ngalim ya sunnah. Apal Quran ya sunnah. Lomo ya sunnah. Jadi meskipun ke fair, kalau gue jagotan ya sunnah Rasul. Tapi sing ngalim ya sunnah Rasul. Milandi, si gampang masih ngangel. Cangkemmu aku rasa ngomong. Nah, rungono ya. Problemnya begini. Lalu apa semua orang itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutallaqat sudah tidak haid gimana? Padahal konteks ini. Nah, ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan haid ya yang haid. Kalau yang enggak haid ya kita cari ayat yang lain. Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu yang enggak haid itu maksudnya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyhuri wallahi lam yahid. Jadi kalau perempuan tidak haid karena menopause itu iddahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan enggak ada syafaat. Dalile surat An'am nomor piro? Biasanya apa ayatnya refa ayatnya nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Nah ya iku bunine piye? Rata-rata iso ta ora? Ora iso. Lah aku bela kowe ya ora iso pisan. Muatan wong. Ahli sunah zaman akhir ruwet kok dibela jebule padha ra isane. Amit tenan. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama. Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci, berarti ada yang haid. Ya sudah kalau yang haid iddahnya seperti itu. Lalu yang enggak haid ya kita carikan karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada. Nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuna salasatu asyhur wallahi lam yahid. Paham ya? Jelas ya? Artinya kita jelas. Ojo kok PP apa ayat itu terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus
ayat arba'ata asyhur wa asra lebokno ning. Terus ada masalah lagi, perempuan yang hamil itu ndak haid lagi. Nah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat aja ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga Anda podo-podo rapal lagi repotnya. Mulane bela ahli sunnah ini ya rugi zaman akhir. Sedih bilang beraro. Ngapa lo sekarang loba menangan mata ngomong waduh. Lah sing ora paham ya loba ya kalah. Malah kalah begitu Gus ora loba. Yo kalah kono lumayan untuk umroh. Lah kowe mulane kudu mlebu swarga kowe rugi yakin akan mlebu swarga. Wis lomba ra menang ya ora apa. Ning dunya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka iku apa-apaan. Nah, kula direncana ra gelem. Ora pantes ngapal Quran pun rokok ora pantes. Karena malaikat Malik gak ngurmati Quran tuh. Saya repot nak dites ya tuh. Balik keren. Apa lo ayat iki? Desain ayat iki waca wah pusing. Mbak balik wali itu kau mahu tidak jauh ilaihim itu. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya. Aktor itu pastikan siapa yang headnya salah satu kur itu siapa mutolak yang idahnya salah satu kur siapa ya yang masih head. Kalau yang masih head gini, yang sudah agak head lagi ya sama. Yang dapat syafaat itu siapa? Al mukminun al asun, orang mukmin yang basir. Karena kalau orang kafir sudah jelas mansus mukhalladina finnar, apa dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat karena memang sudah di surga kan, gak perlu syafaati. Mana ada seorang ulama itu ngendikan gini, Ustaz anak soleh sing tenanan capek, gak ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Ini kalau Kanjeng Nabi akhirnya ramu bumbu swarga perkara ini nyafaati jelas-jelas. Jadi kita itu gak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Nah, misalnya murid sumpu wojok, sebenarnya dibuat nih pangeran nang bumi NTT. Nah misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati nih kawasan Medina. Anggap bumbu swarga tesih Kanjeng Nabi. Terus nyafaati wong Jordan, wong Malaysia, wong Jakarta tesih. Wonten setunggal. NTT. Amine mudik. Wah. Akhire moro-moro. Lah nek ing swarga kan wis gak ngel-ngelo. Jadi ana ulama iku sing aku ben saleh tenanan ben langsung swarga. Ora kok perkara ora buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngelo. Kalau untuk setuju, menarik cara kula niku. Mulai sebenarnya gugus, karena ada di wali yang kasih rapi, mau pasaran pulau mah. Akhirnya mudik bogolain terus kayak sentimen baru. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaitan, maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu kan? Paham ya? Izin syafaat itu ada. Ojo kok terus muni ora ono syafaat itu kesimpulan konti, ngono. Paham? Contoh? Berarti aswaja? Ya aswaja. Kalau usah training kan? Kalau usah training. Coba training balione gede jebule trainingnya ra mutu. Balione jadi kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik. Kita nggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja atau kursus politik. Agak semuanya. Ya mereka apa orang kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil khaid, ada yang tidak. Kalau mindawatil khaid idahnya salah satu huruf. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil, itu idahnya ayyatu'na hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid kayak monopos, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditakmim. Pokoknya yang namanya idah 3 kali masa suci. Ini untuk ilmu konti, kok mau dicuri pokoknya. Maka nak goblok kok jadi aja. Biasa wae digodewi ning omah. Apa? Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngetikan wal muradu bihim al mu'minun al asun. Kenapa dikatakan mukmin?
Karena masih ya khofun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan maksiat. Nah, khawatir ketemu Allah itu nggak siap, itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis, ngalami ya khofun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin nggak ada kan. Itu cara berpikir Imam Suyuti, wal muradu bihim al mu'minun al asu. Jelas ya. Jadi contoh Masa alif maju. Mohon wis mandek. Saiki ganti ayat wala tatrudil ladina ta'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Dia secara balaghah hujjat itu anggap saja ujung, asyi juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu baina gumai gak dihitung Gus Afif. Makanya kayak ojo terus mendingin. Berarti sing wajib mau sholat subuh be asar mbakmu. Quran membangkas esok sore. Ya ora ngono cara mubalaghah ora ngono dul-dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi torofail waktu, napa? Torofail waktu, dua ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engko nek kowe terdalil ayat iki sholat itu penting pagi dan sore. Berarti mau subuh, mau asar, aliran sesat. Tawari balaghah ya. Jadi cara balaghah itu kan ono dzikrul badi wa iradatil. Itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya Syekh Nawawi itu tak biji wong apik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nang ngarang itu tak Jawa itu paham. Mergo bahasa Arab Syekh Nawawi Banten itu kan rodok Jawa, Gus. Jadi ora bahasa Arab kaya wong Arab itu. Dene ra paham tafsir munir kebangetan maksudnya kan sajane bahasa Arab itu gampang. Tapi aku mau dadi wong Arab atau tafsir munir ya bingung mergo bahasa Arab rodok Jawa. Dua kacau bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al-Jami'ah, Al-Islamiyah, Al-Indonesia. Cara orang Arab kan bingung. Piye terkibet? Al-Jami'ah, Al-Islamiyah. Itu mesti bingung. Bahasa Arab itu bener, tapi cara orang Arab itu bingung. Karena perasaan orang Arab orang Jawa beda. Karena pikiran orang Indonesia kan universitas itu Jami'ah. Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Mau sebagai sifat muqaddam mana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu gak apa. Dalam Indonesia itu paham. Wong Arab sesuai ya paham. Anut wong Indonesia. Anut wong apa? Sama saya tak bedai. Tidak, ini jawab saja. Kira ditapai wong agama mau buka jawab ya? Islam kan? Oh, bener. Terus saya cawe itu ditapai agama mau Islam kan? Karena masdar. Kenapa? Masdar itu bebas mudzakkar, bebas muannas. Tapi sekali pakai isim fa'il. Ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan itu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya gitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan. Baik-baik lah. Makanya kadang ono mubalek gaya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu latihan bahasa Arab itu barang. Sebagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Dan nurutin ngono malah gue kesel karena tadi wong wedok ketemu wong wedok terus assalamualaikum nak sito nak loro alaikuma kan dia kesel. Kesel ora kira-kira. Ngene ora usah ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Sehingga di surat Waqiah makanya sama turun sama Syekh Nawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung-ujung. Misalnya di surga itu surat Waqiah ya fi sidrim mahdud wa talhim mandud. Nah wadili mamdud wa ma itu gak sing terusane iku fi samulnya fi sidri mahdud wa talhim mandud wadili mamdud wa ma imasdud wa faqiatin katsira lama tuati ulam. Itu apa mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali, sing sohiron aurakuha kira-kira gitu. Yang kecil sekali apa? Daunnya. Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, apa? Daun pisang. Jadi di situ disebut itu hanya sidrun, kira-kira orang Jawa jari ini Jawa maknanya widoro, padahal ora roh. Ayo dikira-kira, padahal widoro ora enak buat. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang
Ini ada Adabul Muta'alim, kebetulan saya kaji itu An-Naur Robek, karena itu cara saya memarahi Mahatali di sini nanti. Marahi itu bagus lah. Karena kadang-kadang ilmu harus disampaikan dengan marah, tapi tidak emosi. Sayyid Zabidi ketika memaknai sholawat itu luar biasa. Sampean bisa ngecek di Fadhailus Sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau ngendikan itu wah luar biasa. Nabi itu jadi nabi setelah Isa bin Maryam yang dituhankan. Kita tahu Isa itu solehnya Masya Allah, gak punya istri, gak punya anak, gak punya harta, gak punya apa-apa. Dan kalau dipisai orang ya tidak balas, ditabok kanan dikasih kiri, pokoknya terlalu sempurna sampai dianggap anak Tuhan. Nabi itu jadi nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi yang begitu dimuliakan sampai dianggap sebagai anak. Sehingga Nabi itu ada traumanya. Saking traumanya Nabi itu kalau dahar itu di depan umum dan duduknya agak kurang priayi. Sehingga kalau ada orang lewat yang belum iman bilang, hadar rajul alladzi yas'umu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu. Ini tahu orang yang mengira dirinya nabi, tapi kalau makan tidak priayi. Seperti makan gaya makannya budak. Tapi Nabi dengan rileks ngendikan wa ayu abdin a'badu minhu. Siapa budak yang lebih baik ketimbang keperbudakan saya? Muridan bidzalika abdullah. Beliau merasa itu sebagai hamba Allah. Tapi apa yang terjadi? Itu perlawanan Nabi terhadap status bahwa seorang Nabi itu Tuhan. Nabi melawan terus menerus. Sehingga ulamanya juga ikut mengatakan gitu. Di antara ciri khas Nabi apa? Al-a'rad al-basyariyah. Beliau harus punya sisi sebagai manusia. Karena itu bentuk perlawanan terhadap penuhanan Nabi. Yaitu zaman Nabi siapa? Isa. Akhirnya Nabi itu daharnya ya ibadah. Tidurnya ya ibadah. Nikahnya ya ibadah. Justru barokahnya Nabi nikah, huwa basarun, buktinya yangkih, beliau menikah. Beliau juga basar, buktinya punya anak. Jadi semua yang terjadi pada Nabi itu bentuknya semuanya tauhid. Nafyul uluhiyah anil basar dan isbatul uluhiyah hanya kepada Allah Subhanahu. Nah, harusnya Mahatali itu punya kualitas seperti itu. Sehingga wong ajmain enggak ditakriri ini saya curiga. Piye ya kalimat sepenting itu enggak ada penjelasannya. Enggak ada tahqiqnya. Ini yang keliru semoga gurunya. Enggak perlu pengasuh, enggak berani ya. Nah, sehingga kata Sayyid Zabidi, hadhil ummah masunatun wa mar'iyatun, dari kesalahan. Umat ini pasti terjaga, enggak mungkin salah kayak umatnya Nabi Isa. Bi barokati sholat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cara berpikir gimana? Begini, Allahumma itu Tuhan. Ya Allah, saya minta sholli, berikan sholawat terbaikmu ala Muhammad. Sehingga Allah tetap posisi pemberi, apapun hebatnya Nabi itu penerima. Sehingga jelas aturan mainnya, engkau pemberi, Rasulullah apapun hebatnya penerima. Dan ketika kita bilang Allahumma sholli afdhalus sholat, sholawat terbaik engkau kasihkan sama hamba terbaik engkau. Sehingga jelas ini Tuhan, ini hamba terbaik. Dengan sholawat maka umat ini tidak akan menuhankan kanjeng Nabi Muhammad SAW apapun sempurnanya Nabi. Nah ini sekarang banyak orang sholawat tuh pakai target 1000 khasiatnya gini, 100 begini. Oh itu juga kriminal menurut saya. Dalam konteks ilmu ya. Jadi dalam konteks mujarrobat atau primbon itu bagus. Tapi kalau dalam konteks ilmu itu tersangka. Ini kata Sayyid Zabidi, bukan kata saya yang ngarang kitab Ithaf. Dan kita tahu Mbah Hashim ngaji sama Mbah Mahfud. Mbah Mahfud punya abah juga gurunya Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan. Nah, Mbah Abdul Manan ini orang yang lazama Sayyid Zabidi Shahibul Ithaf. Itu luar biasa. Saya mohon ilmunya Mahatali seperti itu. Sehingga kata Sayyid Zabidi, wa Muhammadun wa in jalla qadruh yahtaju ila sholatihi ta'ala. Apapun hebatnya Nabi, jalla qadruh tetap butuh pada Allah. Dan itu jadi bagus karena Allah pemberi, Nabi penerima. Artinya hadil ummah tidak akan terjadi penuhanan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barokatis sholawat. Dengan pemahaman seperti ini. Sehingga Sayyid Muhammad kalau muji Nabi, semua ulama kalau muji Nabi pasti tidak meninggalkan kata yang ada di Burdah, da'mat da'athun nasara fi nabihim. Meski muji Nabi sak karep-karepmu, tapi dak ninggalo sira ma ing perkara idda'athun nasara fi nabihim. Hindari pengkultusan yang berlebihan kayak yang dilakukan orang Nas. Tapi setelah itu da'mat da'athun nasara fi nabihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Setelah kamu enggak terjebak paham Nasrani, silahkan muji Nabi setinggi-tingginya.
fansub ila adatihi masih tamin sarafin wansub ila qadrihi masih tamin idhomi fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayuriba anhu natikun bifami dan seterusnya. Jadi ini mahatali bukan mubtadiin, bukan anak-anak. Jadi saya dulu dikasih Gus Fahmi itu siapa, pokoknya kitab ini pernah tak pelajari. Tapi saya senang belajar yang agak tukaran. Jadi kitabnya Basim agak serius saya pelajari itu memang Al-Jasus Antahrimin Nagus, karena saya punya yang dari Maktabah Turmusiyah sudah geger sama saya Fakih Mas Kumambang itu dijadikan satu. Jadi kitab seri itu Gus Fahmi, seri tarungnya itu. Tapi enggak apa-apa, ini kan ilmiah jadi bagus. Dulu tuh lama kalau bentrok itu rukun, enggak kayak sekarang. Biasa debat ya lucu saja karena ilmu. Sekarang enggak. Imam Syafi'i itu ya biasa ada cocok sama Malik. Padahal Imam Malik itu gurunya, tapi urusan apa? Urusan ilmu. Jika cerita di keluarga Termas itu paling masyhur, saya pernah ngisi acara akhir sanas di Termas itu. Mbah Hasyim itu mau ke Termas sama Mbah Dimyati, semua kentong beduk disterilkan. Karena yang datang Mbah Hasyim yang ngaramkan beduk sama kentong. Itu Mbah Hasyim senangnya bukan main, karena pondok Termas setua itu enggak pakai kentong dan beduk, berarti seide. Setelah jagungan sama Mbah Dimyati, ternyata ada santrinya. Sampun Mbah beduk mun kula delikno sedanten. Hasyim itu kaget ya. Oh, ternyata akal-akalan itu. Saking lugunya santri pas masih jagungan sama Mbah Hasyim. Sampun kula delikno sedanten Mbah kentong kalian beduk mon aman, tapi Mbah Hasyim sudah di situ. Saking lugune mau saking gobloke terserah lah. Dan itu dulu enggak masalah. Dulu enggak masalah. Karena penghormatan pada ilmu. Abu Hanifah itu tidak pernah kunut. Imam Syafi'i ketika sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ikroman di hadzal madhab. Saya memuliakan madhabnya Abu Hanifah. Jadi saya mohon kualitas ilmu itu dijaga, terutama yang semacam maklumat. Kayak tadi Mbah Hasyim bilang wa ashabihi at-thayyibin ajmain. Kata ajmain itu penghormatan. Kata at-thahirin juga penghormatan. Ciri khas ahli sunnah adalah berpendapat kullu ashabi Rasulillah udulun. Semua sahabatnya Nabi itu adil. Entah Bani Umayyah sekalipun itu adil. Sehingga Imam Bukhari meriwayatkan kadang ya dari Abi Sufyan, dari Muawiyah. Dan itu Mbah Hasyim terang-terangan nyifati ashabihi at-thahirin. Ya. Jadi ini maklumat. Lagi-lagi gak ditahqiqi ini. Ya, jadi ini karakter sih. Ya sudah tahu ini kemana. Pokoknya saya ngomong saja biar punya kegiatan. Loh, karena ini majelis ilmu sehingga saya agak kasar lah, karena ini majelis ilmu. Jadi orang itu harus, makanya hibah berjanji itu punya kualitas luar biasa itu juga karena maklumatnya. Misalnya ada orang yang memahami mbah-mbahnya Nabi itu begini. Dijawab oleh hibah berjanji oleh Simtudurar bahwa mbah-mbahnya Nabi luar biasa. Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqah. Nabi itu orang suci, enggak mungkin berpindah-pindah ke rahim yang najis. Nanti Nabi ikut mutanajjis. Jadi walam yazalillahu subhanahu wa ta'ala yang qulunin wa aslabi tahirati ila arhamis tahirati sakit hatta akhrajani Allah min baini abawayya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qad hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada sonal ismihi tarakus sifaha falam yusib. Itu maklumat. Saratun saronurun nubuwati fi asari hururihimul bahya wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalibi wa ibnihi. Semua itu maklumat. Nah, sebuah karangan kayak Mbah Hasyim itu harus semuanya maklumat. Jadi ketika beliau Mbah Hasyim menghentikan adabul alim, orang alim itu banyak, tapi harus punya adab. Jadi orang dulu itu kalau ngendikan kualitasnya itu luar biasa. Ya hanya sederhana sebenarnya bilang ajmain, tapi kualitasnya luar biasa. Atau bilang Allahumma sholli ala Muhammad, kualitasnya luar biasa. Allahumma itu pemberi, Muhammad penerima, sehingga enggak akan terjadi menuhankan Muhammad. Terus sama ulama diteruskan dengan menambahi sifat al-a'rad al-basari. Jadi dugaan saya dan saya berkeyakinan Nabi Muhammad ketika dahar di depan umum dengan Nabi Isa yang sedang sholat itu afdol Nabi Muhammad sedang dahar. Karena dengan dahar itu ada nafsu rububiyah. Beliau memaklumatkan diri bahwa saya tidak Tuhan.
Nah, ini di sini kenapa Allah muji Nabi Muhammad kadang dengan pujian yang sederhana. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Karena akluhum at-ta'am adalah maklumat bahwa beliau-beliau tidak Tuhan. Karena sampean sing mangan kan mergo lesu. Gak jelas untuk apa, atau mumpung gratis. Gak ada ibadahnya sama sekali gitu. Gak ada ibadahnya sama sekali. Tapi kalau seorang nabi dahar di depan umum itu maklumat. Makanya mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani tu'am. Lu orang sebesar nabi lu hanya diberi status ini doyan makan. Lu itu kalau ada orang alim, misalnya ada orang alim alama, Dr. Musta'in itu suka makan, itu kan tidak madeh. Tapi kalau seorang nabi itu madeh karena dengan makan itu sama dengan nafyur rububiyah. Jika Nabi Isa disifati Allah kana yakulanit. Nah ini cerita-cerita jaga kualitas apa? Ilmu. Matali. Jadi ya sudah seperti saya di sini, jauh-jauh dari Rembang ke sini ini jaga kualitas adab. Wong diutus cucunya Mbah Hasyim. Tapi tidak tahu kalau keseringan yang nyuruh yang agak dolim enggak ada. Tapi saya sudah benar jaga apa? Adab. Ini ada bulik saya karena sama-sama cucu dari Bani Abdul Aziz. Tapi ini cerita, jadi ilmu itu harus dijaga kualitasnya. Sama seperti ulama dulu bilang begini, tafsir Jalalain misalnya. Tafsir Jalalain itu kalau ngarang sederhana, tapi kualitasnya Masya Allah. Wa yuqaddaru qabla qawlihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Hanya gitu dok, tapi itu kualitasnya luar biasa. Sekarang anak-anak Mahatali ini enggak ngetes gurunya, anak-anak saja, biar kalau salah pantas. Kalau guru kan enggak pantas, apalagi pengasuh, ini anak-anak saja. Iya anak budu itu dawuhnya Allah pada dawuh Kanjeng Nabi. Ndak anak-anak aja disuruh jawab murid jenengan. Iya anak budu itu dawuhnya Allah pada dawuh Kanjeng Nabi. Itu kalau Quran itu dawuhnya siapa? Kalau itu dawuh Allah, Nabi Allah ngendikan itu kepada Nabi problem enggak? Kepadamu kami menyembah. Problem enggak? Problem. Untuk menghilangkan problem itu sebetulnya sebelum iyaka itu ada kata kulu atau kul. Muhammad, kamu harus mengatakan iyaka na'budu. Bukan Allah langsung ngendikan kepada Nabi iyaka na'. Kalau begitu maknanya berarti aku nyembah kue. Fatal enggak? Fatal. Jadi kelihatannya hanya sederhana wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyaka na'budu kulu. Karena hanya dengan cara itu makna menjadi sah. Yaitu Nabi dilatih Allah Muhammad katakan iyyaka na'budu. Akhirnya Nabi menirukan iyyaka na'. Memang iyyaka na'budu dawuh Allah, tapi yang dilatihkan untuk Kanjeng Nabi. Jelas nih. Nah itu cara jaga kualitas apa? Jadi hal-hal yang kecil itu. Begitu juga koma atau fasal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Itu kalau tidak difasal dengan sakta, maka maknanya Tuhan yang tidak menjadikan Quran itu iwajan, tidak dibikin bengkok, qayyiman ya tidak dibikin. Berarti Quran itu ya agak bengkok, agak lurus. Itu fatal. Tapi kalau diberi jeda fasal atau sakta, Allah tidak menjadikan Quran sebagai yang bengkok, berhenti. Maknanya agak bengkok itu apa? Qayyimah. Nah, makanya terus ada sakta. Karena dengan sakta itu qayyimah menjadi penjelas lam yaj'al iwaja. Tapi kalau langsung maka ada tasallutul amil lam yaj'al pada iwaja. Tapi kalau dipotong itu Allah yang tidak menjadikan Quran sebagai iwaja, berhenti. Tidak iwaja itu apa? Qayyimah. Sehingga terus diharuskan ada sakta. Jadi ibarat ginilah saya sebagai kiai Anda bilang Cung celokno Zaid, cung aja nyeluk Zaid. Berhenti Umar, mana jangan nyeluk Zaid, tapi panggilkan Umar. Tapi kalau jangan panggilkan Zaid, Umar Bakar, semuanya dilarang dipanggil. Nah, sehingga kamu jangan hanya mentang-mentang ngaji, pokoknya anut guru sakta, jangan seperti itu tidak mahatali. Maksudnya sampai tahu kenapa harus terjadi apa? Sakta. Begitu seterusnya di surat Yasin. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman.
Ketika orang-orang kafir bangkit dari kuburan, itu mereka tanya, "Mam ba'atsana mim marqadina?" Siapa sih yang bangkitkan kami? Enak-enak mati kok ada yang bangkitkan. Nah, ini qaulu mustafhimin atau su'alu sa'ilin. Terus dijawab, "Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal." Ini sudah janji Allah. Nah, berhubung hadza itu qaulu mujawibin, yang pertama qaulu sa'ilin dipisah dengan sakta. Jadi sakta itu tidak main-main, memang satu keharusan. Kalau dibaca langsung ya man ba'atsana mim marqadina hadza, berarti siapa yang bangkitkan kami, yang bangkitkan Allah, ngomong-ngomong dhewe dijawab-jawab dhewe. Ya iku gak mahatali. Jadi kualitas ilmu itu dijaga sampai sedemikian rupa. Nah, makanya saya baca An-Naur Rabi' itu luar biasa ketika Mbah Hasyim memberi warning, ilmu itu dijaga kualitasnya. Per item, per huruf. Karena kualitasnya ilmu ya di situ itu. Ya saya ulang lagi, kualitasnya ilmu di situ. Sama-sama mengatakan ajmain. Tapi kalau mengatakan orang sekali Sayyid Muhammad, sekali Mbah Hasyim, sekali Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Maksum Ali itu maklumat. Iki locong ahli sunnah. Ciri khasnya apa? Ikramu jami'is sahabat. Ketika Mbah Hasyim menyebut wa ala alihi at-thayyibin, beliau jelas di konon ahli sunnah wal jamaah wa nukrimu ahlal bait. Jadi ya bikin muqaddimah sekaligus maklum. Nah, ini yang mungkin orang terus nganggap itu monoton. Ini yang kita sayangkan. Sebenarnya kalimat-kalimat itu kalimat maklumat atau kalimat jati diri. Dan seterusnya. Ini yang terakhir. Ini kan alhamdulillah ada pelaturan di atas jam 9 enggak boleh. Jadi ini melanggarnya jangan lama-lama nanti. Bebas melanggar. Saya mohon sekali kualitas ilmu itu dijaga. Nah, terus tentang penulisan Gus Isom, saya alhamdulillah pernah ketemu beliau ketika saya dulu makili Pondok Anwar di Pondok Lirboyo. Pas itu Gus Isom sudah senior di Lirboyo. Jadi saya pernah ketemu Gus Isom Hadik di Lirboyo. Jadi tahu betul lah beliau orang alim dan ceria dan sangat suka mendokumenter. Termasuk dokumen itu pernah naskah itu ditemukan di Rembang. Karena dulu teman-temannya Mbah Hasyim itu banyak yang di Rembang. Mungkin Gus Hakim suatu saat juga harus melihat naskah beliau yang ada di buyut saya. Saya punya buyut kandung namanya Kiai Fauzan. Itu dulu teman dekatnya Mbah Hasyim. Itu ada tulisan-tulisan tangannya siapa? Mbah Hasyim. Jadi buyut saya di Lasem itu namanya Mbah Idrus. Idrus itu bin Umar. Ini yang Umar bin Arabi sama dengan nasabnya Ki Hamid Pasuruan. Mbah Umar ini punya istri namanya Maimunah. Ini binti Abdul Aziz. Karena Mbah Maimunah itu saudaranya Mbah Bedowi. Nah, buyut saya kandung itu Mbah Maimunah itu punya anak namanya Idrus, itu punya istri namanya Sofia. Nah, Sofia ini yang orang Kudus. Sofia punya adik Badi'ah yang melahirkan Mbah Sahal itu. Nah, ini beliau-beliau terus punya adik, di antaranya Ifadilah, yang di antara cucunya ada Pak Said Akil. Tapi singkat cerita, di situ itu Gus Hakim itu ada tulisan tangannya Mbah Hasyim ketika memberi ijazah baca Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan tulisannya Mbah Hasyim. Sehingga kalau mungkin tim bisa ke sana, itu di Sarah Muslim. Sarahnya Muslim Imam Nawawi itu ada tulisan tangannya Mbah Hasyim. Itu tanda tangannya begini, kata bahu bibananihi muhauqilan wa musabbihan, mem gini Hasyim Asy'ari. Jadi beliau kalau nanda tangan itu diberi tambah, saya menulis ini bersamaan dengan membaca tahlil dan tasbih, muhauqilan wa musabbihan. Saking religiusnya Mbah Hasyim. Jadi beliau kalau di kitab saya itu milik buyut-buyut itu. Sehingga saya alhamdulillah sekarang sambung sama Gus Hakim, sambung sama Gus-Gus di sini. Saya senang sekali. Kalau ngeritik itu tidak ngeritik, tadi yang ngomong saja lah, supaya karena tadi Mbah Hasyim ngaji sama Mbah Mahfud, maksudnya di antara gurunya Mbah Mahfud selain Syekhona Khalil, dan Syekhona Khalil di akhir hayati ketika Mbah Hasyim baca Bukhari, beliau datang ke sini, kila istafada minhu sebagai bentuk pengakuan kalau Mbah Hasyim adalah tokoh yang luar biasa. Sehingga hadara majlisahu syaikhuhu. Ketika beliau ngajar Bukhari itu Syekhona Khalil pernah datang ke sini ke Tafsir. Nah, saya berharap kualitas ilmu itu seperti itu.
Baca sholawat itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah SAW bahwa beliau mendapat sholawat terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi sekaligus maklumat kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami orang apa? Nasrani. Karena jelas Allah pemberi, Nabi penerima. Apalagi ditambahi abdika wa rasulika, tambah maklumat bahwa apapun hebatnya Nabi tetap abdu. Sehingga sifat terbaik Nabi apa? Abdullah. Sehingga ketika peristiwa Mi'raj sedahsyat itu Allah nyifati subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, dengan cara-cara seperti itu kita menjaga kualitas ilmu. Tapi kalau kita tidak mengingatkan itu ya dikira itu lafaz yang monoton, yang copy paste, yang klise, yang biasa. Maka ini sebelum saya ngakhiri ini saya baca yang An-Na'u. Ini kitab saya yang beda sama halamannya mungkin sama jenengan, tapi enggak apa-apa lah. Apa? Enggak, yang anak-anak kan punyanya yang ini. Anak-anak punyanya yang apa? Yang dimiliki anak-anak? Oh, ya kalau yang di cetakan Irsadusari itu halaman 46, tapi kalau yang di cetakan ini pokoknya ikutnya An-Na'ur Rabi'. Tidak supaya ngerti betapa Mbah Hasyim ingin santri-santrinya itu detail. Tapi yang saya baca yang 37 mulai warrobi ayyusofika mayakrohu. Ya anak-anak kalau yang punyanya pakai yang kecil itu halaman 37 An-Na'ur Rabi' dan di warrobi'. Ya An-Na'ur Rabi' dan di yang warrobi'. Ayyusofika mayakrohu qabla khifdihi tashihan jayidan. Imma ala syekhi aw ala ghirihi mimman yutkinuhu wa yahfaduhu. Ba'da dhalik khifdhan muhkaman. Summa yukarriruhu ba'da khifdhihi tikrara muwadhifin. Terus sak teruse waqat taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adharril mafasid. Jadi kalau orang hanya ngaji enggak pernah ditasihkan guru, kata Mbah Hasyim itu min adharril mafasid. Karena itu masyhur di kalangan kiai itu. Makanya di kalangan kiai itu masyhur gara-gara titik wong mati. Ada santri enggak pernah mengkonfirmasi baca Hayatun Sauda Dawaun Mingkul Lida. Kitabnya dia itu titiknya 2. Jadi ular yang hitam itu obat dari segala penyakit. Nyalirah ular hitam dan itu kobra. Taqabbalallahu minna minkum, maksudnya mati. Nah, padahal sebetulnya itu teksnya Habbatun Sauda. Tapi kitabnya dia kelebihan titik dibaca Hayatun Sauda. Harusnya kan Habbatun Sauda. Makanya sama dengan Sa'duna fid dunya yang lagu kesangane Mbah Mun itu isfa'u lil mukhtar sebetulnya itu. Karena isfa'u nyafaati sira kabeh lil mukhtar mari wong sing bingung bila nuqtah. Nah, tapi nanti kalau setelah muji Sayyidah Fatimah wa abihal mukhtar bil kha, karena maksudnya Kanjeng Nabi. Nah, hal gitu itu harus ditasih, jangan dengernya yang paling populer mukhtar terus semuanya. Masa berarti isfa'u nyafaati sira kabeh lil mukhtar mare Kanjeng Nabi sing dipilih. Sing butuh syafaat iku kowe ra Kanjeng Nabi, bocah kok sembrono. Nah, hal gitu itu ini pesannya Mbah Hasyim. Murid itu harus menaskah bacaannya. Ayu sahiha ma yaqra'uhu qabla khifdhi tashihan jayidan imma ala syekh au ala ghairihi mimman yutkinuhu. Makanya saya alhamdulillah termasuk Gus modern yang sampai sekarang terima sorogan. Mulai diantaranya cucunya orang alim-alim tok. Ya enak mumpung nompo sorokan iso ngamuk lah. Karena saya dulu ya barokahnya pernah sorokan sama kiai-kiai saya di sarang. Utamanya sama Mbah Mun dulu. Mbah Mun kalau ngecek muridnya gini. Apa? Pak Rozikin siapa? Roziki apa Rozikin? Kalau Rozikin ya salah. Satu orang kok jamaah. Tapi ya gak apa-apa jeneng gak pakai. Gak pakai bener. Gak jelas sih. Nah ini kan ngaji ilmu, jadi ya yang salah disalahkan. Tapi bukan berarti salah betul ya, enggak. Ya ada salahnya. Dulu itu Mbah Mun tuh kalau ngetes muridnya itu sebelum seminggu disuruh bikin teks khutbah. Lama-lama sebelum 1 hari, lama-lama sebelum 1 jam. Kalau 1 jam kok putrane sudah bisa bikin, berarti pinternya bahasa Arab sudah malakah.